Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian. Secara etimologis, istilah kepribadian dalam bahasa Inggris itu dinyatakan dengan personality, ya. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu persona yang berarti topeng dan personer yang artinya menembus, ya. Jadi kalau itu secara etimologis, ya. Kemudian secara istilah, ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang topeng ini berkenaan dengan salah satu atribut yang dipakai oleh para pemain sandiwara pada zaman Yunani kuno, ya. Dengan topeng tersebut, nah, ini kan memperkuat karakter, ya, gerak-gerik tokoh yang diperankan tersebut dapat menembus keluar atau sesuai dalam arti dapat dipahami oleh para penonton. Artinya gini, ya. Jadi kalau pada zaman Yunani kuno itu kan kalau kita bicara tentang zaman Yunani, zaman dahulu, itu kan misalkan seperti ada ketoprak, ada wayang, ada misalkan di sinetron itu kan, ya itu kan karakter-karakter yang dimainkan itu kan sebenarnya dia tidak menggunakan, tidak seperti dirinya, tapi ketika dia memakai topeng tersebut itu seolah-olah dirinya itu seperti itu, ya, berarti dia bermainnya itu berhasil, ya. Misalkan kalau di apa namanya karakter sinetron Indosiar misalkan, mohon maaf itu kan, ya, itu kan terlihat bagaimana sosok antagonisnya. Nah, terkadang itu aja. Nah, jadi terkadang penonton sendiri itu kan menjadi sebel dengan karakter yang dibuatnya. Nah, itu berarti kan dia memainkannya juga sudah berhasil, ya. Karena telah berhasil menjadikan penonton itu menyebut dirinya itu seperti itu. Nah, itu seperti itu, ya. Topeng itu juga karakter yang dibangun, ya. Jadi tidak jadi dirinya itu menggunakan topeng, ya. Kepribadian itu seperti topeng, ya, itu. Kemudian ada beberapa pengertian, ya. Secara umum kepribadian adalah kesan yang menonjol pada orang tertentu, ya, sifatnya grand theory yang bersifat umum, ya. Kalau kita lihat ini, ya, ada karakter Batman, ya. Kalau Batman itu kan biasanya kan penumpas kejahatan, ya. Nah, ini kan kesan umumnya itu ada, ya. Jadi ketika kita melihat seseorang kepribadiannya seperti apa, nah itulah yang kesan yang umum yang ada pada orang tersebut, ya. Misalkan orangnya ramah, murah senyum dan sebagainya, ya, berarti itu yang kesan umum yang didapat, ya. Nah, ini contohnya juga ini tadi karakter Batman, ya, sebagai penumpas kejahatan misalkan. Nah, itu kan sudah terlihat jelas gitu kan. Berikutnya adalah kepribadian dalam arti sehari-hari. Jadi kalau dalam arti sehari-hari itu sering disebut dengan totalitas dari sifat-sifatnya, sikapnya atau perilakunya. Ya. Dalam pergaulan sehari-hari kita kadang-kadang mengatakan, oh iya mempunyai kepribadian yang menarik. Bila kita diminta untuk mengurai mengapa ia mempunyai kepribadian yang menarik, ya kan? Maka ada beberapa ciri dari orang tersebut yang dikemukakan. Umpamanya, sikapnya selalu sopan dan ramah. Ia pandai menempatkan diri, ia tegas di saat perlu, ia riang dan mudah diajak berteman, dan lain sebagainya. Bukan sebagaimana plesetan bahwa
kepribadian itu adalah rumah pribadi, mobil pribadi, dan sebagainya. Ya, sebenarnya orang yang telah disebut sebagai yang mempunyai kepribadian menarik bukan penjumlahan, ya, bukan penjumlahan sejumlah ciri yang coba diuraikan tadi, akan tetapi totalitas secara keseluruhan dari apa yang ia miliki, termasuk sifat-sifatnya, sikapnya, atau perilakunya. Nah, terkadang kan ia orang yang menarik berdasarkan keseluruhan, ya. Jadi totalitas itu orang tersebut ya mempunyai keseluruhan penampilannya, tutur bahasanya, sifat-sifatnya yang tidak dapat dirinci satu demi satu, ya. Tidak, ini cuma ini aja ketika ketemu dengan seseorang, itu tidak. Misalkan ketemu si A senyum ramah gitu kan, tapi ketemu dengan B itu tidak senyum, tidak ramah. Nah, itu berarti tidak totalitas. Nah, kepribadian itu harusnya totalitasnya, sehingga penyebab seorang dihayati oleh orang yang lainnya sebagai kepribadian yang menarik, ya contohnya itu ialah orang yang memiliki sifat, penampilan, sikap, dan lain sebagainya, ya total. Jadi dalam penggunaan sehari-hari istilah kepribadian ini digunakan untuk menilai orang lain, dan yang dinilai adalah totalitas dari sifat-sifatnya, sikapnya, dan perilakunya. Jadi seperti itu. Itu dalam pengertian kepribadian dalam arti. Berikutnya adalah kepribadian itu adalah sifat-sifat khas seseorang. Ya. Ini menurut Alport, ya, bahwa kepribadian adalah suatu organisasi dinamis dari sistem psikofisis yang menentukan penyesuaian diri yang unik dari individu terhadap lingkungannya. Nah, ini ada kata kuncinya adalah psikofisis. Ya. Apa itu psikofisis? Nah, psikofisis itu menunjukkan pada anggapan bahwa perilaku manusia maupun pikirannya adalah hasil dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan, ya. Meskipun dapat dibedakan baik kesatuan fisik maupun psikis, dan apa yang terorganisir ialah kebiasaan-kebiasaan, refleks-refleksnya, sikap-sikapnya, nilai-nilai yang ia anut, dan lain sebagainya. Ya, di sini berarti satu kesatuan yang utuh, ya, sistem yang tidak pisahkan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Nah, ini kalau menurut Alport, ya, ada istilah psikofisis, ya. Jadi walaupun dia berperilaku tertentu, ya, ketika berhadapan dengan orang lain, kemudian berhadapan dengan yang lainnya lagi, nah ini juga harusnya kurang lebih hampir sama, ya. Nah, contohnya gini, seorang guru agama Islam misalkan sangat bangga akan fungsi perannya bila guru tersebut bersama dengan orang-orang lain yang kerja bakti membersihkan jalan. Ya, maka dalam situasi tersebut karakteristik individualnya tidak kelihatan, ya. Guru agama kemudian bersama-sama bekerja bakti di masyarakat. Nah, itu kan peran sebagai guru agamanya kan tidak muncul. Tetapi bila ia dalam menjelaskan materi agama kepada muridnya, maka dalam situasi tersebut ia akan lebih dapat menampilkan sifat-sifat khasnya. Nah, ini contohnya yang sifat khas seseorang, ya. Jadi kondisi tertentu itu memungkinkan perbedaannya, ya, dengan kebiasaan-kebiasaannya, ya. Jadi itu kalau ciri khas seseorang, ya. Kemudian berikutnya